Hai teman, perkenalkan nama saya Matthew dan kita dari grup 5. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang big project kita. Kita memilih dadar gulung atau julukannya Ropan. Oh iya, seperti kami menjelaskan, saya mau memperkenalkan teman-teman saya nih. Senja, Selende, Jasmine, dan juga Verena. Oke, kita akan mulai. Semoga kalian terhibur. Oke, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Matthew, kita akan memilih dadar gulung atau kata yang lebih gaulnya rollpen. Kalian penasaran nggak sih kenapa kok kita itu milihnya rollpen? Kan ada banyak jajanan tradisional di Indonesia ini selain rollpen. Kenapa kok kita bisa memilih rollpen daripada jajanan pasar lainnya? Jadi ini dia alasannya. Yang pertama, alasannya itu karena rollpen tuh masaknya simple dan meskipun simple, kita bisa menaruh rasa-rasa di rollpen itu secara bervariasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita bisa melatih kekreativitas kita dan berpikir secara kritis atau outside the box untuk menaruh rasa-rasanya itu. Jadi di dalam memasak rollpen ini kita bisa mendapatkan banyak dampak positif seperti berpikir secara kreatif, berpikir secara kritis, dan juga berpikir secara outside the box. Dan of course pastinya kita melatih talenta kita yaitu memasak. Alasan kedua, mengapa kita memilih rollpen? Karena rollpen itu adalah jajanan tradisional yang masih banyak orang suka sampai di zaman modern ini. Jadi itu dia alasannya mengapa kita memilih rollpen. Oke, tadi kan saya sudah jelaskan mengapa kami memilih rollpen. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bisnis plan kami yang sudah kami rancang sejak tanggal 15 Februari lalu tahun 2021. Nah, produk ini kami namakan Roll It Pen. Tujuan kami mengikuti big project ini adalah agar kita bisa membuat bisnis kecil sehingga kita dapat untung. Lalu kita bisa belajar memasak atau mungkin sudah ada bakat mengembangkan bakatnya yaitu memasak seperti yang tadi saya sudah bilang di video alasan. Lalu kita juga belajar menerapkan materi teks prosedur dan juga aritmatika sosial agar di kemudian hari kita bisa menghitung-hitung dan juga membuat teks prosedur. Jadi target pemasaran kita lebih memilih keluarga dan juga kerabat dekat karena di masa pandemi ini orang-orang kurang percayain ke orang-orang asing karena kan pandemi ini agak berbahaya dan juga kita makanannya itu fresh bukan kayak dikasih pengawet, jadinya mungkin bisa aja orang-orang kurang percaya kita dan juga kita kurang percaya kepada orang-orang yang lain, jadi kita lebih menargetkan ke orang-orang yang kami sudah percaya. Jadi media pemasaran kami akan mempromosikannya di sosial media dan juga di poster yang akan kami buat. Jadi bahan-bahannya ada tepung tapioka dan tepung tapiokanya kita gunakan 25 gram, lalu tepung terigu 125 gram, telur 1 butir, vanili 1 gram, susu UHT 250 ml, air 63 ml, garam sejumput garam, gula 1 sendok makan, gula merah 200 gram, daun pandan 1 lembar daun pandan, rasa pandan secukupnya saja atau sesuai selera kalian, kelapa parut 300 gram, Oreo 4-5 buah Oreo dan juga susu kental manisnya sesuai selera kalian. Untuk harga-harganya, tapioka harganya 3.000, lalu yang tepung terigu 6.500, telur 10.000, vanili 3.000, susu UHT 17.000, air 1.000, garam 200 rupiah, gula 4.000, gula merah 8.000, daun pandan 2.000, rasa pandan 2.000, kelapa parut 10.000, Oreo dan susu kental manis 5.000.
Jadi totalnya ada 76.700. Oh iya, kita juga menggunakan perlengkapan yaitu toples plastik. Kita akan beli 10 pak, harga per piecesnya 2.000, jadi totalnya adalah 20.000. Jadi untuk modalnya harganya itu 78.700. Rencana penjualan kita akan menjual 30 buah roll pen, dan satu pack itu isinya 2 roll pen, dan harga per packnya itu 6.000. Jadi kalau misalnya di total harganya adalah 180.000. Rencana keuntungan kita yaitu 101.300.000 dan persen keuntungannya adalah 1,28%. Jadi seperti itu kira-kira bisnis plan kami. Jadi tadi sudah dijelaskan alasan dan juga bisnis plannya oleh Jasmine. Sekarang saya akan menjelaskan teks prosedurnya. Dadar gulung adalah makanan khas Indonesia. Dadar gulung masih banyak disukai oleh rakyat Indonesia hingga saat ini. Dadar gulung mempunyai tekstur yang lembut ditambah isian yang menambah sensasinya. Dadar gulung bisa berbagai macam isian, bisa kelapa parut dan gula merah, pisang dan coklat, keju dan coklat, atau isian yang lagi ngehit sekarang ini seperti Oreo, red velvet, dan lain-lain. Bahan-bahan dadar gulung juga sangat simpel dan mudah ditemukan. Selanjutnya, saya akan memberitahu bahan-bahan untuk membuat dadar gulung yang sangat lezat ini. Pertama ada tepung tapioka, tepung terigu, susu cair UHT, air mineral, vanila, dan garam. Untuk isian fillingnya, kita menggunakan remahan biskuit, susu kental manis, selai, kelapa parut, gula merah, dan meses. Jadi seperti itu bahan untuk membuat dadar gulung, tetapi tanpa alat kita juga tidak dapat membuat dadar gulung. Jadi untuk alatnya akan dijelaskan oleh Matthew. Jadi untuk alat kita membutuhkan mangkok, kompor, teflon, penggaduk, dan saringan untuk membuat lopannya. Oh iya, jika tidak ada langkah untuk memasaknya, kita juga tidak dapat masak secara sempurna. Jadi, untuk langkah akan dijelaskan oleh Selinde. Langkah-langkah untuk membuat dadar gulung atau biasa yang disebut dengan ropan tidaklah susah. Kita hanya memerlukan 7 cara. Cara yang pertama, ayak tepung terigu dan tepung tapioka. Yang kedua, masukkan semua bahan-bahan kecuali susu dan air. Cara yang ketiga, aduk hingga rata dan masukkan susu dan air secara bertahap. Jika kalian ingin menggunakan perasa pandan, campurkan perasa pandan dengan air secukupnya dan aduk hingga rata. Cara yang keempat, saring adonan hingga adonan mulus dan tidak ada gumpalan. Cara yang kelima, panaskan teflon anti lengket dengan api sedang, kemudian masukkan adonan dengan tipis ke dalam teflon. Agar teflon tidak lengket, kalian bisa mengoleskan sedikit minyak. Yang keenam, tunggu hingga adonan matang dan ulang hingga adonan habis. Yang terakhir, isi adonan dengan filling, kemudian gulung adonan dan dadar gulung siap disajikan. Mudah bukan? Silakan dicoba membuat dadar gulung sendiri di rumah. Oke, tadi sudah dijelaskan alasan mengapa kita memilihnya, bisnis plan, dan juga teks prosedur. Sekarang saya akan menjelaskan posternya. Seperti yang Jasmine bilang, nama produk kami adalah Roll It Pen. Teknik pemasaran kami melalui POWA. Lalu ini ada gambar-gambar foto roll pen-nya. Jadi seperti itu poster buatan kami. Februari ini kita dapat lihat bahwa penawarnya adalah segini dan permintaannya adalah segini. Maka kita bisa simpulkan bahwa di garis equilibrium atau rata-rata adalah 30.000. Sampai situ dulu penjelasan kami. Semoga kalian terhibur dan mengerti apa yang kami jelaskan. Thank you. God bless you and goodbye.